Halo sobat pencinta Donghua, kali ini kita akan melanjutkan cerita Battle Through the Heavens Benua Kaisar. Cerita dan video ini diambil dari channel Nobarta. Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak alur ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat kelompok Xiaoyan beristirahat, mereka dikejutkan oleh sosok bersembunyi di baju King Moe. Melihat bahwa itu adalah Snow Killing kecil, sontak mereka semua tertawa terbahak-bahak. Entah bagaimana Snow Killing ini muncul, yang jelas makhluk ini tampak tidak berbahaya. Si kecil ini pasti memiliki hubungan yang mendalam dengan reruntuhan kuno. Tetapi sayangnya dia tidak berbicara bahasa manusia, ucap Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan mengeluarkan pil yang menumpuk seperti bukit di depannya. Mata kilin kecil itu melebar seolah-olah sangat lapar dan segera memakannya. Dia menoleh ke Xiaoyan dan menunjukkan senyuman yang paling baik. Xiaozan tiba-tiba mencubit hidungnya, yang menyebabkan semua orang tertawa keras. Setelah kekuatan mereka kembali pulih ke puncaknya, kelompok Xiaoyan sekali lagi bergegas menuju kedalaman gua kuno. Gua ini panjang dan sangat luas. Kelompok Xiaoyan memasuki kedalaman gua sebelum menemukan tirai cahaya besar di kejauhan. Itu harus menjadi pintu masuk ke gua kuno, kan? Ucap Xiaoyan. Kerumunan tidak bisa menahan kegembiraan di hati mereka dan tidak sabar untuk bergerak maju. Tetapi ketika mereka baru saja melangkah ke depan, tiba-tiba peluit keras terdengar di gua, dan tirai cahaya dengan cepat berputar. Cahaya lembut seperti air berubah menjadi lightsaber yang tak terhitung jumlahnya. Ada apa dengan ini? Tanya Xiaozan. Tampaknya tirai cahaya telah mengubah posisinya, ucap Nan Erming. Coba lewati tirai tipis itu. Dari apa yang saya rasakan seharusnya tidak ada tanda-tanda kehidupan yang membahayakan, ucap Xiaoyan. Saya akan mencobanya, ucap Longyan mengaktifkan armor guntur emas dan berjalan menuju tirai cahaya. Ketika Longyan mendekat, cahaya biru dari tirai cahaya menjadi seperti magnet. Tetapi lightsaber sebelumnya tidak muncul. Longyan mengerutkan kening dan kembali ke kelompok Xiaoyan. Tirai cahaya ini sangat aneh. Aku merasa terhantam oleh hambatan dan tidak bisa melewatinya, ucap Longyan. Lalu kita tidak bisa kembali lagi? Tanya King Moe. Saya akhirnya mengerti. Tirai cahaya ini sama sekali bukan gerbang cahaya, tetapi ujian bagi reruntuhan kuno kita, ucap Xiaoyan. Menguji? Apa maksudmu? Tanya King Moe. Xiaoyan menunjuk ke tirai cahaya dan berkata, tirai cahaya itu tidak bisa dipecahkan, dan perannya adalah untuk memblokir. Kami tidak memiliki jalan keluar dan hanya bisa bergerak maju. Jika kita tidak bisa melewati reruntuhan kuno, aku khawatir kita akan terjebak di sini selamanya. Tetapi itu belum tentu hal yang buruk. Setidaknya tidak ada orang lain yang bisa masuk. Kita hanya harus berurusan dengan semua yang ada di runtuhan kuno. Kita tidak perlu khawatir tentang gangguan dari luar. Selain itu, kami bertekad untuk mendapatkan segalanya untuk situs kuno ini, ucap Xiaoyan. Semua orang digerakkan oleh kata-kata Xiaoyan, dan satu demi satu dari mereka melihat ke depan. Jadi apakah kita akan mencoba membobol tirai cahaya di depan ini dengan kekuatan gabungan kita? Tanya mereka. Itu tidak akan berhasil dan mustahil untuk memasukinya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, apa maksud Anda? Lalu bagaimana kita akan masuk? Tanya semuanya dengan wajah bingung. Jalan yang tepat sebenarnya bukan di depan kita, tetapi ada di bawah, ucap Xiaoyan tersenyum. Mendengar kata-kata Xiaoyan, mereka spontan langsung menoleh ke bawah. Jika bukan karena persepsi Xiaoyan, mereka akan terjebak di sini sampai mati. Mengapa kita tidak menyadarinya? Ucap Xiaozan tidak bisa membantu tetapi memuji Xiaoyan. Xiaoyan melirik Xiaozan dan berkata, ketika kekuatan jiwamu mencapai nirvana, kamu akan dengan mudah menemukan detail ini, ucap Xiaoyan. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan memimpin kelompoknya bergegas ke bawah. Xiaoyan, tempat ini sangat aneh. Lebih baik menggunakan kekuatan jiwa untuk mendeteksinya, ucap Xiaozan. Xiaoyan mengangguk. Kekuatan jiwa terbuka dan dia pergi ke lubang hitam. Setelah beberapa saat, alis Xiaoyan mengerutkan kening dan berkata, sungguh tempat yang misterius.
Bahkan aku tidak tahu mengapa kekuatan jiwaku hanya bisa mendeteksi jarak tertentu dan tidak bisa mendeteksi dengan jelas. Yang saya tahu adalah ada ruang yang bergolak di dalam gua. Energinya tidak terlalu stabil. Selain itu tidak ada yang diketahui keberadaan seperti apa yang ada di dalamnya, ucap Xiaoyan. Semua orang terkejut dan menatap lubang hitam. Apa yang ada di bawah kamu bahkan tidak bisa mendeteksi dengan kekuatan jiwa. Apakah ada binatang buas kuno di gua? Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Nan Erming. Yang bisa kita lakukan hanyalah bergerak maju. Adapun sesuatu di bawah, itu sama sekali tidak akan melukai kita selama kita bersama, ucap Xiaoyan. Xiaoyan memberi semangat kepada keenam orang dan memimpin jalan melompat ke bagian bawah. Keenam kelompok Xiaoyan mengikuti dengan cepat. Ketika kelompok Xiaoyan melompat, mereka mendapati bahwa kekuatan mereka ditekan oleh kekuatan misterius. Xiaoyan yang merasakan tekanan misterius, dia tetap tenang. Dia membentuk lingkaran dan turun dengan kecepatan yang lambat. Untuk waktu yang lama mereka akhirnya melihat setitik cahaya setelah berangsur-angsur mendekat mereka bisa melihat dasar gua. Setelah mereka mendarat, mereka merasakan bahwa kekuatan misterius yang mengekang telah menghilang. Setelah menstabilkan semangat juang, kelompok Xiaoyan akhirnya bergerak maju mengikuti jalan yang berkelok-kelok. Di kedua sisi jalan batu ada tembok-tembok gunung yang menjulang tinggi. Semua orang tetap waspada, ucap Xiaoyan. Semua orang mengangguk dan mengeluarkan senjata masing-masing. Xiaoyan memimpin jalan bergerak secara perlahan. Di sepanjang jalan semua orang melangkah dengan hati-hati. Ada banyak batu besar di pinggir dinding gunung. Mengapa kita tidak melihat Warcraft? Ini sangat aneh, ucap Ziying mengerutkan kening. Nan Erming mendongak dan menatap dinding batu abu-abu di kedua sisi. Matanya dipenuhi keraguan. Semua orang berjalan menelusuri jalan batu. Ketika mereka melangkah, batu besar meluncur turun lalu menghantam jalan di depan. Setelah itu ratusan batu besar dan kecil jatuh satu demi satu menghalangi jalan di depan. Semua orang yang melihat pemandangan aneh ini sangat terkejut. Tidak ada goncangan. Bagaimana mungkin batu-batu ini jatuh secara bersamaan? Tanya Longyan. Ini bukan batu. Itu adalah World of Warcraft. Ucap Xiaoyan bergegas ke depan dengan membawa penguasa Suan Api. Batu-batu ini berdiri lalu memandang kelompok Xiaoyan dengan dingin. Warcraft ini hanya di bintang 6 awal. Hahaha, sebenarnya saya sangat malas melawan Warcraft ini. Tetapi saya ingin menyelusuri jalan batu dengan cepat, ucap Xiaoyan. Xiaoyan melihat Warcraft dengan acuh tak acuh. Dia menjentikan jarinya dan api langit ungu merah menyapu puluhan Warcraft batu. Puluhan Warcraft batu memerah dengan cepat. Dengan sekejap mereka meleleh menjadi abu. Makhluk jelek yang tidak berguna, ucap Xiaozan begitu sangat bersemangat. Dengan serangan mereka bertuju, tidak butuh waktu lama menghabisi Warcraft ini. Setelah membantai Warcraft batu, King Mu'er menyimpan puluhan inti sihir bintang 6. Baru setelah itu kelompok Xiaoyan sekali lagi bergegas maju. Setelah berjalan untuk waktu yang lama, kelompok Xiaoyan berdiri di pintu. Pintu itu sangat lebar dengan pola-pola misterius. Apakah itu semua dibuat oleh monster batu? Ucap Longyan menoleh bertanya pada Xiaoyan. Saya tidak tahu, tetapi ukuran tumpukan batu di depan sangat mirip dengan monster batu yang kita bunuh sebelumnya, ucap Xiaoyan. Mungkinkah yang melakukan ini Warcraft yang lebih kuat? Tanya Xiaozan. Kita akan memastikannya, ucap Xiaoyan. Semua orang setuju dengan pendapat Xiaoyan. Dengan yakin mereka semua melangkah maju. Pada saat ini Kilin kecil yang tertidur di lengan King Mu'er tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat ke samping dengan cepat meludahkan bilah angin. Tumpukan batu yang terdiam tiba-tiba berdiri. Yang ternyata itu adalah monster batu seperti sebelumnya. Di belakang monster batu berdiri sosok batu yang besar dengan pedang berwarna darah. Nafas monster itu mencapai Daudi bintang 6 puncak. Semua orang sangat terkejut kecuali Xiaoyan. Xiaoyan melihat monster ini dengan acuh tak acuh. Monster batu besar meraung saat pedang darah besar yang membawa momentum kuat diayunkan secara vertikal dan horizontal. Melihat serangan monster batu, Xiaoyan hanya tersenyum jahat.
Serangan yang tidak signifikan. Ucap Xiaoyan menggenggam pedang darah yang diayunkan oleh monster batu. Api langit keluar dari tangan Xiaoyan. Pedang besar yang digenggam dengan cepat meleleh. Melihat kekuatan Xiaoyan yang sangat abnormal, monster batu berbalik ingin melarikan diri. Tetapi tubuh monster batu baru saja bergerak satu langkah. Tiba-tiba ruang di sekitarnya membeku. Dia perlahan-lahan menoleh ke belakang dengan ekspresi ketakutan. Dengan munculnya nyala api dingin, udara di sekitar menjadi membeku. Xiaoyan hanya butuh menjentikan jarinya untuk menghancurkan batu monster menjadi berkeping-keping. Keenam kelompok Xiaoyan terkejut, mereka tidak menyangka Xiaoyan mampu mengubah api panas menjadi api dingin. Bahkan di benua ini sangat jarang orang bisa mengendalikan nyala api seperti ini. Xiaoyan, kenapa Anda tidak menggunakan nyala api ini saat bertarung dengan Snow Kilin? Tanya Xiaozan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Jika saya menggunakan keputusan dingin, maka itu tidak akan berpengaruh pada Snow Kilin. Anda juga tahu Snow Kilin mempunyai dasar elemen dingin. Oleh karena itu saya tidak menggunakan keputusan dingin saat melawan Snow Kilin," ucap Xiaoyan. Keenam orang akhirnya mengetahui alasannya. Memang benar, jika menggunakan api dingin, maka serangan itu tidak efektif pada lawan yang mempunyai energi dingin. Setelah Xiaoyan membunuh monster batu besar, dia menemukan armor besi yang bersinar di tanah. Dari apa yang dirasakan oleh persepsi spiritual Xiaoyan, dia bisa merasakan fluktuasi yang kuat di dalam armor besi itu. Armor besi ini terdapat roh hantu. Sepertinya kita mendapatkan keberuntungan pertama, ucap Xiaoyan. Roh hantu? Di antara kita hanya Xiaoyan yang paling cocok dalam hal roh hantu, ucap Nan Ermi. Itu benar, pembohong kecil, cepat serap roh hantu itu, ucap King Moer. Xiaoyan dengan cepat menelannya dan melihat seberapa banyak peringkatnya. King Moer melihat Xiaoyan dengan mata tertutup dan ada sedikit rasa cemas di hatinya. Moer, tidak perlu khawatir. Xiaoyan memiliki kemampuan untuk menaklukkan roh hantu, ucap Nan Ermi. Waktu berlalu dengan cepat. Xiaoyan akhirnya bangun dari melahap hantu. Wajahnya penuh sukacita. Berapa peringkat? Ucap semua orang yang tidak bisa menunggu untuk bertanya. Xiaoyan berdiri dengan gembira dan memperkenalkan kepada semua orang. Aku tidak menyangka ini menjadi nomor 11. Hantu ini disebut hantu senja. Tetapi itu adalah hantu yang sangat misterius. Tidak ada yang tahu bagaimana itu muncul. Dikatakan bahwa itu keluar dari kuburan kuno, ucap Xiaoyan. Pembohong kecil, kamu melahap roh hantu peringkat 11, bukankah kamu menaikkan levelmu? Tanya King Moer. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tidak ada peningkatan. Itu hanya perasaan samar untuk menerobos. Sulit untuk naik level dengan Dowdy bintang 6, ucap Xiaoyan. Jadi jika Anda menyerapnya, dapatkah Anda meningkatkan level Anda? Tanya King Moer. Xiaoyan mengangguk dan berkata, itu pasti. Energi yang diserap jauh lebih banyak daripada energi yang ditelan, ucap Xiaoyan. Kalau begitu kamu bisa menyerapnya sekarang, ucap King Moer. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, dibutuhkan banyak waktu untuk menyerap roh hantu peringkat 11. Di tempat ini tidak cocok untuk melakukannya. Mari kita serap setelah memastikan bahwa itu benar-benar aman, ucap Xiaoyan. Semua orang mengangguk dengan apa yang dikatakan Xiaoyan. Molly yang belum berbicara, dia bertanya, Xiaoyan, hantu itu masih memiliki armor besi. Apa yang Anda rencanakan? Tanya Molly Strong. Ketika Xiaoyan melahap hantu itu, semua orang tidak memperhatikan armor besi. Dan sekarang masalah itu ditanyakan oleh Molly. Xiaoyan tersenyum malu. Matanya tertuju pada armor besi kuno, dia berkata, saya dapat roh hantu dan cukup gembira sampai melupakan armor besi ini. Siapa yang harus saya berikan? Tanya Xiaoyan. Nan Ermin tertawa dan berkata, Xiaoyan, saya pikir Anda sangat cocok, ucap Nan Ermin. Saya tidak membutuhkannya. Aku kuat secara fisik. Dan aku memiliki keterampilan bertarung jiwa tingkat tinggi dan keterampilan bertarung tubuh tingkat dunia. Anda membutuhkan lebih dari saya, ucap Xiaoyan. Mendengar desakan Xiaoyan, semua orang terdiam.
Saya pikir ini paling cocok untuk Mu'er atau Ziying, ucap Shouzan. Serangan cambuk saya adalah senjata panjang. Saya pikir armor besi lebih cocok untuk jarak dekat, ucap King Mu'er menggelengkan kepalanya. Armor besi ini lebih cocok digunakan oleh Ziying, karena Ziying pandai dalam pembunuhan, tetapi dia sama sekali tidak mempunyai pertahanan. Oleh sebab itu lebih bijaksana jika diberikan kepada Ziying, ucap Xiaoyan. Apa yang dikatakan Xiaoyan sangat masuk akal. Jika armor ini dipakai Ziying maka itu sangat membantu, ucap Nan Erming. Xiaoyan melambaikan tangan dan armor besi melayang ke arah Ziying. Ziying mengambil armor besi dan mulai menyempurnakannya. Hanya dalam waktu singkat Ziying membuka mata setelah menyempurnakan armor besi. Xiaoyan, selanjutnya kemana kita harus pergi sekarang? Tanya Shouzan. Sepertinya kilin kecil sangat akrab dengan gua kuno ini, ucap Xiaoyan menoleh ke kilin kecil di tangan King Mu'er. Mata kilin kecil berkedip beberapa kali sebagai isyarat kepada King Mu'er. Kilin kecil mengatakan bahwa pusaran di depan kita memang benar jalan keluar, tetapi masih belum waktunya keluar dari reruntuhan ini. Ketika waktunya tiba, pusaran teleportasi berubah warna menjadi abu-abu. Ucap King Mu'er menerjemahkan apa yang dikatakan Little Kilin. Ternyata pusaran ini benar-benar jalan keluar. Kerumunan sangat senang mendengar penjelasan King Mu'er. Pada saat ini kilin kecil tiba-tiba melompat dari tangan King Mu'er. Dia berlari menuju kanan platform batu. Melihat kilin kecil pergi ke arah platform batu, semua orang segera mengikutinya. Kilin kecil menatap penuh semangat di bawah tumpukan batu. Dia menunjuk dengan cakarnya yang tajam. Melihat tindakan kilin kecil, Xiaoyan menyapu bebatuan. Apa yang muncul di depan semua orang adalah tanaman yang hampir sama dengan batu. Jenis tanaman apa ini? Tanya Molly Storm dengan rasa penasaran yang sangat besar. Dari persepsi yang saya rasakan, ini adalah rumput kapur untuk menyempurnakan pil tingkat 6, ucap Xiaoyan. Bahan pemurnian tingkat 7. Kilin kecil sungguh luar biasa. Dia sebenarnya bisa mencium bau bahan ramuan, ucap Molly Storm. Setelah mengeluarkan rumput kapur, Xiaoyan memberikan ramuan tingkat 5 kepada kilin kecil. Kilin kecil sangat senang dan meloncat-loncat kepada Xiaoyan. Jika Anda bisa mendapatkan tanaman tingkat 7, maka saya akan memberikan ramuan ini pada Anda, ucap Xiaoyan sambil tertawa. Melihat godaan seperti ini, kilin kecil dengan cepat mengangguk. Xiaoyan berdiri dengan tegas saat berkata, "Sudah hampir waktunya. Mari kita masuk ke pusaran teleportasi," ucap Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan memasuki pusaran. Pusaran teleportasi di dalam reruntuhan kuno ditutupi dengan debu tebal, menandakan bahwa pintu ini belum dibuka untuk waktu yang lama. Setelah kelompok Xiaoyan berhasil memasuki pintu teleportasi, tempat selanjutnya adalah tebing lereng gunung. Mereka terbang melewati bukit-bukit hijau sebelum Xiaoyan akhirnya berhenti. Setelah mereka berhenti, ada bayangan samar dari bukit hijau di sebelah kanan. Itu adalah lusinan Warcraft yang turun dari bukit bergegas menuju kelompok Xiaoyan. Saya sudah memeriksa dengan kekuatan jiwa sebelumnya, tetapi saya tidak menemukan adanya Warcraft di bukit. Bagaimana bisa tiba-tiba lusinan Warcraft menyerang kita? Ucap Molly Storm. Ada semacam kekuatan misterius di bukit yang mengganggu kekuatan jiwa. Oleh karena itu, jika kita memindai bukit dengan kekuatan jiwa, itu sama sekali tidak efektif. Tidak peduli seberapa banyak Warcraft yang menyerang kita, mereka hanya Warcraft bintang 5. Lebih baik bunuh dengan cepat, ucap Xiaoyan. Xiaoyan secepat kilat melesatkan api langit. Dengan waktu yang singkat, semua Warcraft terbunuh. Teknik bertarung Anda semakin meningkat, ucap Xiaozan memuji. Saya hampir mencapai Dodi bintang 6 mendengar, dan teknik bertarung saya sudah meningkat pesat. Itu membunuh Warcraft bintang 5 puncak tidak perlu menggunakan banyak usaha, ucap Xiaoyan. Setelah mengumpulkan inti sihir, kelompok Xiaoyan terus bergerak maju. Dari waktu ke waktu banyak Warcraft yang mati di tangan kelompok Xiaoyan. Bahkan jumlah inti sihir sudah mencapai angka yang mencengangkan. Di sepanjang jalan banyak mayat Warcraft tergeletak. Darah merah mengalir seperti sungai darah. Kelompok Xiaoyan mengumpulkan kulit kuku Warcraft bintang 6.
Setelah mengumpulkan banyak harta, Soyan melihat kilin kecil yang mulai menyelusuri jalan. Setelah berjalan cukup jauh, kilin kecil menunjuk ke arah tebing dengan kegembiraan. Di arah yang ditunjuk oleh kilin kecil, Soyan melihat rumput kecil di tempat yang sangat sempit. Rumput itu berwarna kuning seperti rumput mati yang tidak memiliki vitalitas. Setelah mendeteksi dengan kekuatan jiwa, Soyan dikejutkan bahwa rumput ini mengandung kekuatan kekacauan. Bukankah ini rumput kekacauan? Ucap Soyan dengan ekspresi terkejut. Anda mengatakan bahwa rumput mati ini adalah rumput kekacauan? Tanya Xiaozan. Seharusnya tidak ada yang salah. Itu memang rumput kekacauan legendaris. Ucap Xiaoyan. Mata semua orang menyusut meskipun mereka bukan alkemis. Mereka semua telah mendengar nama rumput kekacauan. Dapat dikatakan bahwa rumput kekacauan hidup dengan menyerap kekacauan yang paling murni. Itu bahan ramuan tingkat 9 yang sangat langka. Legenda mengatakan rumput kekacauan dapat digunakan untuk semua jenis ramuan. Jika menggunakan rumput kekacauan, efek ramuan akan ditingkatkan. Ini adalah bahan ramuan terbaik yang diimpikan oleh setiap alkemis. Setelah mengambil rumput kekacauan, Soyan menyimpan ke dalam cincin spasial. Wajah Xiaoyan dipenuhi kegembiraan. Dia tidak menyangka akan menemukan harta karun di tempat ini. Setelah beberapa saat, kelompok Xiaoyan mulai berjalan di bawah kepemimpinan kilin kecil. Setelah berjalan hampir 2 jam, mereka berhenti di depan danau. Tanpa basa-basi, kilin kecil melompat ke arah danau dan semua orang segera mengikutinya. Ketika memasuki danau, energi langit dan bumi yang kaya memasuki tubuh kelompok Xiaoyan. Pada saat yang sama, energi yang halus memasuki lautan pengetahuan semua orang. Energi itu seolah-olah memberi makan kekuatan jiwa mereka. Sungguh danau yang luar biasa. Semua orang merasakan kenyamanan di tubuh mereka, bahkan danau ini dapat memelihara kekuatan jiwa. Meskipun ranah kekuatan jiwa tidak naik, itu akan sangat meningkatkan penanaman dan promosi kekuatan jiwa di masa depan. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.